I'm Mr. Worka, yang kali ini akan kembali membahas alur cerita Donghua Swallowed Star episode ke-170 yang penuh dengan perbakuhan taman. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng dan tim barunya mendapatkan penyerangan dari Palati dari ras mesin yang mengirimkan ribuan prajurit boneka mesin. Setelah pertarungan yang sangat sengit dan tim Taiwu dibuat hampir tak berdaya, disitulah Luo Feng sebagai kuda hitam beraksi. Dengan bentuk Yansen ke-9 Ken Rival Immortal, dia berhasil membawa tim Taiwu pada kemenangan. Palati terpaksa untuk mundur ketika mengalami banyak kerugian gara-gara terlalu banyak boneka mesinnya yang dihancurkan. Itu hanyalah awal dari pertarungan Luo Feng di extraterritorial battlefield yang dipenuhi dengan pertarungan Lego. Masih dengan tujuan awal mencari pos-pos musuh yang bersembunyi di sekitar area Star Belt, Luo Feng dan timnya saat itu lagi santuy-santuyan nonton drama Cina yang bikin mereka pada terharu. Drama Cina emang gak ada lawan, kata sang kapten. Itu kembali mengingatkan Luo Feng pada saat-saat dirinya melamar Xu Xin dahulu, masa-masa yang sangat indah. Sedangkan Yanxi jadi ngebayangin gimana jadinya kalau dia ngelamar Meinu, salah satu anggota tim Taiwu. Kucing peliharaan Wei juga jadi pengen langsung nerekam tanaman Duyao. Kalau ini sih udah nggak ketulung guys. Duyao sempat terbangun sebentar dan karena kondisi masih aman sentosa, dia kembali istirahat sama seperti yang lainnya, tidur di sebelah bunga oranye yang bernama Amo. Selanjutnya kita akan beralih ke sebuah pesawat ras serangga. Hanya saja pesawat tersebut saat itu sudah diambil alih oleh sekelompok makhluk bersisik berasal dari ras Chiusi. Salah satu dari mereka yang bernama Toru mengeluh karena dia terpaksa harus makan tubuh serangga kering tanpa susu yang ada di sana. Karena dia udah sangat lapar, Toru sangat menginginkan daging yang masih segar. Gara-gara kebanyakan yaping, salah satu rekannya bernama Weisha menebas leher Toru sampai copot untuk membuatnya diam, sangat barbar. Sementara para keroco ras Chiusi yang tubuhnya warna silver terus makan serangga-serangga kering di sana dengan sangat lahap. Weisha yang nampak nggak peduli sama rekan-rekannya sendiri mendapati adanya gelombang pertempuran yang berjarak 10 juta kilometer dari tempat mereka sekarang, dan mereka akan menuju ke sana. Makanya Weisha minta tolong Toru buat nahan lapar dulu sebentar, karena mereka akan segera mendapatkan daging segar yang mereka inginkan. Ternyata Toru yang lehernya udah ditebas masih hidup. Ya, hal ini nggak mengherankan sih, karena memang banyak makhluk level immortal yang bisa melakukannya. Gelombang pertempuran yang dideteksi oleh ras Chiusi berasal dari tim Taiwu yang baru saja menyelesaikan pertarungan lawas ras mesin lainnya. Setelah melakukan pertarungan dalam waktu setengah tahun, total poin jasa militer yang terkumpul baru 32 juta saja. Itu masih kurang. Menurut Luo Feng, selanjutnya mereka mesti mikirin cara yang lebih efisien buat dapetin poin jasa militer dengan lebih cepat dan tepat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mengumpulkan jasa militer memang perlu, tapi karena mereka sudah bertarung cukup lama, kata sang kapten, setelah looting-looting barang musuh, mereka balik dulu buat istirahat. Akan tetapi pas lagi enak-enak ngelooting, dari arah lain muncul dua serangan bola api raksasa tertuju ke arah mereka. Bola api dengan tekanan kuat itu berasal dari sosok immortal yang cukup berbahaya, menandakan masih terdapat pejuang kuat dari ras lain yang masih mesti tim Taiwu hadapi. Taiwu menggunakan pelepasan energi cahaya buat ancurin dua bola api raksasa tersebut sebelum terdaratkan. Ledakan yang tercipta membuat anggota tim terhempaskan, namun mereka masih bisa mempertahankan posisinya. Aura kekuatan api sosok pejuang immortal yang muncul terasa familiar bagi Duyao sambil bocah tersebut mulai mengeratkan tinjunya. Lalu, siapakah musuh yang muncul? Pas Luo Feng pakai kekuatan mental deteksinya yang bisa mencakup ribuan kilometer, Luo Feng mendapati bahwa penyerangan dilakukan oleh sekelompok ras Chiusi. Mereka dikatakan sebagai jenis makhluk hidup energi yang terkenal akan kekejamannya karena sering melakukan pembantaian berdarah dan juga suka melahap tubuh makhluk hidup, sehingga mereka mendapatkan julukan para pemakan bangkai. Ras Mosa juga makhluk energi, cuma bedanya ras Chiusi ini punya bentuk yang tetap sebagai makhluk bersisik, sementara Mosa nggak punya bentuk tetap dan pakai bentuk makhluk hidup lain yang bisa dia copy. Kalau soal perbandingan tingkatan sih ya tentu saja Mosa ada di atas Chiusi. Setelah melihat para makhluk pemakan bangkai itu dengan seksama, Duyao akhirnya menjadi yakin jika mereka merupakan sosok yang di masa lalu sudah menjadi penyebab kematian salah satu anggota tim Taiwu yang dipanggil saudara Chi.
Du Yao yang dipanggil Xiao Chen sama saudara Qi punya hubungan yang sangat dekat, sudah seperti saudara kandung saja. Dalam pertarungan ekstrateritorial, beliau sangat sering memberikan pertolongan kepada Du Yao pada momen-momen kritis. Mungkin itulah alasan kenapa mereka jadi sangat dekat. Hanya saja pada suatu pertarungan melawan ras Chiusi yang kejam, dia harus tewas di tangan salah satu makhluk bersisik itu, dan bahkan makhluk tersebut memakan tubuh saudara Qi. Menjadi sebuah pemandangan mengerikan yang dilihat oleh Du Yao secara langsung. Itulah kenapa sekarang Du Yao merasa sangat emosi ketika kembali melihat musuh lama yang sudah memakan saudara Qi kembali muncul di hadapannya. Du Yao dengan mata memerah nunjuk-nunjuk musuh berkata kalau itu adalah mereka, musuh bebuyutan tim Taiwu. Tatapan anggota lama tim Taiwu juga mulai dipenuhi oleh hasrat untuk melakukan pembalasan dendam. Cuman mereka sekarang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Musuh memiliki 2 immortal dan 20 world master, sementara tim Taiwu cuma 1 immortal dan sisanya world master. Gak peduli sama jumlah lawan yang lebih banyak, Du Yao yang udah kebelet pengen balas dendam bertindak cukup impulsif, mendekat ke arah lawan dengan begitu barbar, memasang mode tempur dan mulai melepaskan tumbuhan-tumbuhan untuk menangkap tubuh ras Chiusi. Sama seperti tim Taiwu yang mengingat lawannya, sekelompok makhluk bersisik itu juga mengingat kalau tim Taiwu adalah musuh yang dahulu melarikan diri pas melawan mereka. Gak disangka pas ketemu lagi malah kembali mau ngelawan mereka. Di awal pertarungan, Du Yao adu serangan sama Toru, makhluk bersisik hijau yang pakai 2 Dagger sebagai senjatanya. Yang bikin Du Yao tambah emosi ialah pas mereka lagi gelut, Toru mengungkapkan kalau pejuang dari tim Taiwu yang dulu dia makan rasanya sangat amat lezat. Rasa lezat itu bahkan masih dirinya ingat, padahal sudah bertahun-tahun terlewati, seakan masih ada sisa daging yang nyelip di mulutnya. Gara-gara Du Yao maju duluan, dia pun auto langsung dikepung sama musuh yang pada langsung ngelilingin dia. Untuk membebaskan Du Yao dari pengepungan Kapten Taiwu dari arah kejauhan melepaskan lepasan energi yang mengandung kekuatan hukum ruang dan cahaya. Serangan tersebut membuat musuh yang lagi ngepung Du Yao pada terpental. Katanya rekan satu tim, kok maju sendirian? Terlebih yang punya dendam kepada makhluk bersisik itu bukan cuma Du Yao saja, tapi Meinu, Wei, dan Taiwu bahkan si Meong juga punya perasaan yang serupa dengan Du Yao. Mereka sangat ingin memusnahkan para pemakan bangkai yang kejam itu, makanya mereka mesti gelut sama-sama, jangan sendiri-sendirilah. Sebelum itu Kapten menjelaskan kepada Luo Feng sama Yanxi kalau para pemakan bangkai yang ada di depan mereka adalah musuh bebuyutan yang harus dibasmi. Seluruh tim Taiwu teriak bunuh secara serentak sebelum akhirnya mereka bergerak dan memulai pertarungan. Sebagai sosok yang paling kuat, Taiwu mengambil tanggung jawab buat ngelawan Wei Sha yang juga udah level immortal. Dalam pertarungan di awal-awal, sang kapten langsung lepasin serangan-serangan berat, mukulin Wei Sha sampai tergencet asteroid yang ada di sekitar sana sampai hancur, dan membuat tubuh musuh terhempas mendarat ke bintang-bintang. Tentu saja meskipun serangan itu cukup brutal, serangan kayak gitu sih masih belum cukup buat ngalahin musuh, dan adu serangan jarak dekat di antara keduanya pun terus berlanjut. Di arah lain, Du Yao yang masih dipenuhi oleh emosi harus bertarung dengan Toru yang udah makan bronya. Du Yao memang menganggap pertarungan tersebut sangat serius, sementara Toru ngerasa dia kayak lagi main-main sama musuh yang lebih lemah. 3261 tahun yang lalu, Du Yao masih jelas mengingat waktu kematian saudara Qi yang mati karena mencoba menyelamatkannya. Sejak saat itulah, Du Yao mati-matian meramu obat dan meneliti obat yang akan dia gunakan spesial cuman buat ngelawan Toru dan makhluk bersisik di kelompoknya. Du Yao melakukan transformasi. Tubuhnya yang sebelumnya pendek sekarang menjadi seukuran dewasa setelah mendapatkan surplus kekuatan dari tanaman hijaunya. Kekuatan yang berakar dari Amo, si bunga kuning. Tanaman hijau yang merambat juga ukurannya semakin besar dan jadi lebih kuat. Selain mengincar Toru, tanaman tersebut juga mendapatkan tubuh makhluk bersisik level World Master yang ditangkap dan dihancurkan dengan begitu mudahnya. Dalam pertarungan yang barbar itu, Du Yao benar-benar all in coy. Dia menggila pakai semua kekuatan yang udah lama dia persiapkan. Tapi apakah itu cukup buat ngelawan Toru yang levelnya lebih tinggi? Sementara Du Yao lagi menggila, di sisi lain Luo Feng dan lainnya yang berhadapan dengan para krocok nampak dibuat cukup kesulitan. Mereka bukan sekedar kecoa biasa. Kekuatan ilusi Meinu saja sama sekali nggak ngefek. Itu bisa dipatahkan dengan gampang.
Kekuatan ilusi katanya nggak bakalan mempan buat ras Chiusi, sebab para pemakan bangkai itu sudah tumbuh dalam pembantaian sejak kecil. Mereka dari awal memang sudah dipenuhi oleh kegilaan, sehingga sulit membunuh mereka dengan menggunakan ilusi ataupun tipu daya. Cuma kekuatan absolut lah yang bisa digunakan dalam pertarungan tersebut. Duyao yang menyadari itu sejak lama kini menggunakan semua kekuatannya untuk berhadapan sama Toru. Akan tetapi setiap batang tumbuhan yang coba untuk menghantamnya malah dipotong-potong sama tebasan Dagger musuh. Dengan penuh arogansi Toru berkata kalau Duyao dianggap nggak memberikan perlawanan cuma dengan bermodalkan kehidupan tumbuhan. Kekuatan dan tingkatan yang lebih tinggi baru bisa menjadi modal untuk memenangkan suatu pertarungan. Namun kendati demikian Duyao sama sekali nggak peduli. Dia masih terus melancarkan serangan yang selama ini sudah dirinya persiapkan. Berjuang bersama Ahmo si bunga kuning, menerjang musuh secara membabi buta. Duyao tetap melakukannya meskipun serangan tumbuhannya terus-menerus dipotong-potong sama musuh seperti sayuran. Duyao sadar kekuatannya saat itu masih belum cukup buat ngalahin Toru yang levelnya lebih tinggi. Tapi si bocil satu itu nggak kenal kata nyerah dan terus berjuang buat balas dendam. Anggota tim Taiyu yang lawan para krocok masih juga belum menyelesaikan pertarungannya. Masalahnya habis ditebas-tebas, dipotong-potong, tubuh musuh yang kepotong bisa nyambung lagi seperti sedia kala. Wajah penuh rasa jengkel terlihat dari Yancy. Padahal musuh nggak seberapa kuatnya. Pakai tangan kosong pun bisa disobek-sobek sama dia. Tapi pertarungan terasa kayak nggak habis-habis. Gara-gara musuh yang tubuhnya bisa kembali pulih sebagai makhluk energi. Luofeng yang dikelilingin sama para kroco juga bisa nebas-nebas mereka dengan gampang. Dan pada saat itulah Luofeng melihat terdapat gumpalan bulat aneh memancarkan energi kebiruan dari salah satu musuh. Membuatnya berpikir pasti inilah celah yang bisa Bang Condet incar. Di arah lain Toru merasa tidak kesulitan menghadapi lawannya. Sambil terus melepaskan serangan tarian pemotong, dia berkata jika serangan Duyao terlalu lemah dan terlalu lambat, sama sekali nggak memberikan ancaman buat dia. Padahal saat itu sangat jelas terlihat Duyao udah berjuang sekuat tenaga, teriak-teriakan kalau dia akan membalaskan dendam saudara Chi. Pada akhirnya Toru mulai melakukan perlawanan balik. Dengan kedua Dagger yang dilapisi oleh elemen api, dia bergerak cepat, menghancurkan semua tanaman hijau yang terarahkan kepadanya. Sebelum akhirnya mendaratkan serangan langsung ke tubuh Duyao yang juga dibuat terdorong jauh ke arah sebuah bintang. Imbas dari tekanan kuat yang dilepaskan sama Toru bikin asteroid pada meledak pas Toru melintasinya. Sementara Duyao ada di cengkraman musuh di arah lain, pada akhirnya Luofeng kembali membuka jalan kemenangan buat timnya menggunakan bentuk ke-9 Yansen, Ken Rival Immortal, yang bikin pedangnya bisa ngebling, menarik sebuah gumpalan kebiruan dari dalam tubuh musuh yang diyakini sebagai core, mengumpulkannya dan menerbangkannya tinggi-tinggi sebelum akhirnya menebas-nebas core tersebut. Dan ya, setelah core-nya dihancurkan, tubuh para kroco itu pun tiba-tiba ikut meledak dengan sendirinya. Memang sangat super jurus Mang Condet. Duyao yang berada di masa-masa sulit dicengkram erat sama musuhnya sempat mengingat kembali saat-saat kematian sang bro di masa lalu. Dan Duyao kembali melakukan perlawanan, mengeluarkan tanaman-tanaman lain dari punggungnya. Hal itu bikin Toru harus lepasin cengkramannya dan berniat buat langsung mendaratkan serangan eksekusi kepada Duyao. Akan tetapi sebelum serangan pencopot leher itu mengenai sasaran, tubuh Toru terhempaskan jauh sekali, menabrak puing-puing angkasa sana sini pas kena serangan pedang bling-bling Luofeng yang tiba-tiba muncul. Habis kena serangan tersebut, Toru sama sekali nggak nyangka jika di tim yang dia lawan masih ada yang bisa menyaingi level immortal. Luofeng merasa semakin khawatir sama Duyao yang kembali minum ramuan dengan tubuhnya yang padahal sudah hampir mencapai batasnya. Jika terus dipaksa akan ada kemungkinan tubuh bocil tersebut bakalan hancur. Ya, tubuh Duyao kayaknya udah nggak kuat menahan tubuh transformasi dewasanya. Dia langsung boom jadi kecil lagi. Padahal baru beberapa detik melakukan transformasi. Saat itu Duyao kembali nostalgia kalau di masa lalu dia pernah nyerahin Amo buat saudara Chi. Duyao yakin pasti bakalan keren kalau bronya itu lawan musuh pakai tanamannya. Dan bro Chi janji bakalan terima itu setelah Duyao selesain kuota jasa militer tingkat dasar yang mesti dia kumpulin. Cuman sebelum janji itu terlaksana, si bro malah mati duluan.
Ingat itu, Duyao di masa sekarang kembali ngamuk-ngamuk, melepaskan serangan bertubi-tubi kepada Toru. Walaupun terlihat bocil tersebut berada dalam keadaan berdarah-darah, dia terus berjuang. Pergerakan Duyao yang mendekat secara langsung ke arah musuh dan membuatnya tertusuk Dager terlihat sangat gegabah. Tapi justru itulah yang diincar sama Duyao. Ketika Dager musuh menembus cukup dalam di tubuhnya, Toru nggak bisa lepasin itu. Ditambah Duyao juga ngeluarin tanaman lain buat membungkus tubuh mereka berdua. Dan boom! Setelah melakukan serangan tersebut, tubuh Toru menguap sepenuhnya. Sedangkan Duyao, dia masih selamat. Dendam berhasil terbalaskan. Tapi pertarungan masih belum usai karena masih ada Weisha yang gelut sama Kapten Taiwu. Padahal melawan Kapten Taiwu saja sudah membuatnya kesulitan. Sekarang ditambah sama Luo Feng dan Duyao, World Master yang kekuatannya bisa bersanding sama Immortal. Hal ini bikin Weisha berada dalam masa-masa sulit. Kalau tim Taiwu bareng-bareng lawan dia, maka habislah. Daripada harus mati, pada akhirnya Weisha lebih memilih untuk melarikan diri dari sana dengan mengorbankan 10% tubuh immortalnya untuk menghasilkan ledakan. Ketika ledakan terjadi, padahal cuma 10%, tapi itu sudah cukup buat mentalin Luo Feng dan timnya sangat jauh dan musuh bisa kabur dari TKP. Duyao sangat kesal karena musuh terakhir bisa meloloskan diri. Tapi bagi si kapten ini hasil yang cukup bagus. Mereka bisa membuat musuh kehilangan 10% kekuatan tubuh immortalnya. Itu sama halnya dengan kehilangan 10% jiwanya. Ratusan atau jutaan tahun, waktu sepanjang itu bahkan masih belum cukup buat pulihin 10% jiwa yang menghilang. Tim Taiwu luting-luting sebentar sebelum akhirnya mereka cabut dari sana. Dan itulah ending dari Swallowed Star kali ini, teman-teman. Namanya juga medan perang ekstrateritorial. Arc ini bakalan banyak banget baku hantamnya, guys. Saking banyaknya berantem, bisa-bisa bikin kalian mual, cuy. Bahkan episode besok juga bakalan berantem lagi nih, Mang Condet. Abis minum-minum bentar, bersulang bentar, abis itu lanjut gelut. Pokoknya gelut.